kemana-mana kayak biasanya Iya. kalau saya tunjukin data. Nah, iya, Jadi iya gini memang aja deh, karena itu kan. saya kita ngomongin Mesias aja. Tadi saya tertarik tuh ngomongin Mesias. Mesias. Ya, Hmm. karena gini Pak, dalam pemahaman Kristen sama pemahaman Yahudi itu ada perbedaan terkait Ada bicara perbedaan Hamasya. ya. Ya, Betul. kalau dalam Yahudi yang namanya Hamasya itu antara tiga. Kalau nggak imam, nabi, raja, itu Raja ya. Hamasya. Gitu. Nah, lalu dalam kekristenan itu bisa Tuhan, gitu loh. Nah, coba Pak itu dijelaskan Pak, kenapa bisa berdemikian landasannya? Oh, oh bukan, bukan. Tetapi dalam fungsional Mesias itu memang juga sama. Nabi, imam dan raja. Itu masih sama, tetapi perbedaan apa macam konsep tentang Yahudi dengan Kristen ini dalam pandangan Yahudi, terutama tentang raja penguasa ini memang betul-betul mereka meyakini sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, maksudnya kepenguasaan duniawi. Baik itu apa macam nabi memberikan nubuatan-nubuatan, habis tentang apa imam sebagai apa ya yang melebihi Imam Melkisedek itu apa yang seperti Imam Melkisedek, tetapi di dalam pengertian kekristenan Mesias itu memang fungsionalnya itu nabi, imam dan raja, tetapi dalam pengertian tertentu macam seperti raja. Raja manakah Yesus raja ini? Dia dikatakan di dalam kekristenan kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari tempat apa dari yang lain itu karena apa? Karena dia satu, dia penguasa mengalahkan maut. Salah satu contoh seperti itu. Itu yang membuat perbedaan Kristen dengan Yahudi, tetapi pemaknaan Mesias itu ya masih tetap sama. Kalau Yahudi mempercayai itu nabi, imam dan raja, Kristen juga mengakui itu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Maksudnya raja bukan raja duniawi. Ya kalau bukan raja duniawi ya bukan Mesias namanya Pak. Mesias itu kalau raja dia harus raja dari dunia Pak, bukan dunia Itu, yang lain. itu maksudnya itu bedanya di konsep itu. Di Oke, konsep gini, Yahudi ini kan kita rajanya raja pisahkan, duniawi. ya, kita pisahkan gini dulu Pak biar enak. Pak Mhm. Yusuf mau memahami dari kata Hamasya apa dari kata Kristos nih? Karena beda nih Iya, dari antara bukan. dua ini. Enggak beda, beda. Kristus ini Nih Kristus Hamasya, ini kan Kristus kan Yunani. enggak. Kita mau pakai tradisi mana nih? Kalau kita bicara Kristos berarti kita pakai tradisi Yunanos dong. Kalau Iya, kita mau ngomong Yunani. Hamasya berarti pakai tradisi Yudaik kan gitu loh. Nah, Iya, saya mau tanya dulu sama Pak oke, Yusuf. oke, oke. Pak, ini Saya enggak, paham, saya ini paham. beda Pak. Oke, Bapak mau oke. membedahnya dari mana? Saya Dari Kristos tahu. apa Hamasya? Bukan, Gitu. kalau bertanya seperti itu kan seolah-olah kalau saya bicara dari sudut pandang apa Ibrani, ya Hmm. sudah salah konsep dong, Kristen. Memang salah Pak, memang salah Itu konsepnya saya Pak. bilang memang begitu, Iya ya, tetapi ya memang di salah. dalam kekristenan itu yang dimengerti baik Hamasya atau Kristus itu, iya memang mereka tahu itu konsep yang ada di dalam, tetapi konsep itu ada perubahan itu, ada pengalihan makna. Seperti itu mungkin bahasa sederhananya. Pengalihan Mungkin makna. gini. Nah ini yang saya bingung Pak, makanya saya sering bilang. Ya sering banget gitu melintir-melintir sebuah kata dalam sebuah bahasa. Karena gini Pak, kalau kita memahaminya Hamasya ya, baru kita bisa memahaminya menggunakan pemaknaan di dalam kaidah Yudaik gitu loh. Yakni yang namanya Hamasya itu pasti tiga. Satu, kalau dia Ya, nggak imam, dia nabi. Kalau dia nggak nabi, nabi, dia adalah raja. raja. Ya. Dan rajanya ini bukan raja di dunia lain, bukan raja di dunia Di di dunia alam ini, gaib, ya. tapi raja di dunia ini. Nah, Ya, gitu loh. ya. Nah, Betul. sedangkan saudara-saudara Kristen seperti Bapak memahami maknanya itu bukan makna Hamasyanya, tapi memahami Iya, iya. kata Kristosnya. Ini ada gapnya di sini. Karena kenapa? Ketika dalam kita memahami makna Kristos dalam tradisi Yunanos, Pak, dewa pun disebut Kristos, Pak, dan dewa disembah, Pak. Itu masalahnya. Gitu Iya, loh. iya. Gapnya di Oke, situ, paham. gitu loh, gapnya. Iya, memang ada peralihan ya, peralihan pemaknaan itu memang disadari bahwa bukan dalam pengertian yang utuh bulat diambil langsung, tidak, tetapi pemaknaan itu ada peralihan sedikit ya. Jadi ketika
kita memahami, contoh saja di satu sisi raja, itu yang seperti Bang Rizky katakan, memang raja di dunia ini menurut pemahaman itu ya betul, tetapi Kristen bukan memahaminya seperti itu. Itu kan kita lihat dari jelas dari itu. Bahkan kalau Bang Rizky lihat itu konsep-konsep tentang apa ya, perantara, tentang apa itu, mereka tidak akan menerima bahwa itu yang Maha Kuasa itu menjadi manusia. Tetapi mereka tidak heran dengan penggunaan macam konsep Bapa, anak Allah itu, mereka tidak heran ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, itu yang dikatakan dia menghujat. Karena apa? Bagi orang Yahudi tidak mungkin Allah itu macam menjadi manusia. Salah satu contoh konkretnya seperti itu. Jadi ada sedikit peralihan, kalau kita lihat secara jujur itu memang ada peralihan makna tertentu. Udah Pak. Iya ya. Tapi itu nggak membantah loh statement saya bahwa orang Kristen memahami dari makna Kristosnya, dan makna Kristos itu Kristos dalam makna tradisi Yunanos itu bisa disembah Pak. Para dewa-dewa juga dewa-dewa Olympus itu disebut Kristos Pak, mereka semuanya Pak, gitu loh. Yang ada di Olympus sana yang disembah gitu loh. Jadi pada maknanya intinya gini Pak. Menurut saya ya, ini menurut saya, tapi berarti masih debatable konteksnya gitu loh. Bapak bisa kritik saya lah, tapi ya tentunya kritiknya menggunakan apa ya, menggunakan pijakan yang jelas gitu loh. Saudara-saudara Kristen, apalagi khususnya Katolik seperti Pak Yusuf gitu loh, itu memaknai dari tradisi Yunani Pak, gitu loh, bukan dari tradisi bangsa Israel, bukan gitu loh. Makanya ketika saudara-saudara Kristen ngobrol soal Mesias ya, antara saudara yang Yahudi dengan saudara yang Kristen pasti ada gap. Karena kenapa? Yang Kristen itu memahaminya bukan memahami Mesiasnya. Mesiasnya ini cuma disebut-sebutnya aja gitu loh. Tapi secara mindset yang dia apa namanya, yang dia pahami bukan kata Mesias tapi Kristos. Dan Kristos itu dalam tradisi Yunanos itu bisa disembah. Itu jadi masalah gitu loh. Nah, kenapa orang Yahudi memahami bahwa yang namanya Mesias itu pasti bukan Tuhan gitu loh. Kalau misalkan diklaim bahwa Yesus itu Mesias, maka Yesus pasti bukan Tuhan. Kalau kita ngobrolnya pakai kacamata Yudaik ya gitu. Karena kenapa? Mesias itu pasti manusia 100%, bukan 100% manusia 100% Tuhan, bukan. Yang mengimani bahwa itu 100% manusia 100% Tuhan, itu kalau kita mendefinisikan namanya filsafat ketuhanan, itu ilmu gak napak bumi kata saya. Kita ngobrolin ilmu yang napak bumi aja masih pada berantakan kok gitu loh. Dari sisi bahasa udah sangat jelas, Kristos itu bisa ditempatkan juga nggak cuma untuk raja, untuk para dewa-dewa ya, yang dari negeri Olympus ya, di atas langit sana turun ke muka bumi pun itu bisa disebut Kristos dan disembah gitu loh. Bahkan tradisi-tradisi ketika raja disebut titisan Tuhan itu udah sangat kental dan lekan sekali gitu loh dengan yang namanya tradisi Yunanos gitu loh. Bahkan para raja-raja yang berkuasa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan raja-raja ya yang berkuasa dari apa namanya, kalangan bangsa Yunani ya, itu sudah biasa mereka dikatakan, oh ini titisan dewaan, ini titisan dewa ini titisan dewa itu gitu loh. Karena kenapa? Yang memahami kata Kristos tadi menggunakan tradisi Yunanos itu. Ya, gitu tapi loh Pak. ini juga Itu yang nggak bisa dipungkiri. Bukan itu. Memang saya sudah bilang tadi bahwa ada pergeseran makna. Tetapi juga ketika kita mengatakan kekristenan hanya menggunakan tradisi Yahudi, ya kan ini butuh penelitian pembuktian lebih lanjut. Tetapi seperti yang Anda katakan bahwa apa? Kristos itu menurut keyunanian di zaman itu harus bisa dibuktikan bahwa di zaman itu memang Kristos dalam pengertian Yunani itu bahwa itu merujuk kepada merujuk pada apa yang dimengerti Kristen. Tetapi kita juga perlu mencatat bahwa pertumbuhan kekristenan ini berdiri pada dua budaya ini, yaitu Yunani dan juga Ibrani ini, maksudnya Yahudi ini. Sehingga memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kekristenan ini bertumbuh dari dua pilar ini, maksudnya dua pijakan budaya ini,
Iya, memang kadang-kadang ada adopsi makna yang mau menjelaskan tentang pengertian yang sudah saya katakan tadi, kelihatan ada peralihan itu. Seperti itu sih kalau menurut saya, Bang Rizky. Oke, kalau peralihan, berarti kalau gitu apa ya? Dalam keimanan Kristen ya, dalam keimanan Kristen ini, berarti keimanan Kristen seringkali menambahkan, bukan menambahkan ya, bisa dibilang yang maknanya nggak demikian jadi dibikinnya diganti gitu loh. Iya, iya. Ada banyak hal berarti kalau gitu, dan saya bisa katakan tersangka nomor satu ya yang membolak-balikan bahasa, membolak-balikan kata definisi hanya demi untuk keimanan itu Kristen loh Pak. Saya bisa justifikasi gitu. Contoh ya. Tapi bukan gitu Nggak, juga. iya sebentar dulu Pak. Sabar, tenang. Kita ngomongin bahasa, kalau sama saya debatable lah. Yang penting pijakan logikanya pas gitu loh. Sekarang gini, saya bisa buktikan dari kata Kristos tadi. Kalau Bapak Yusuf ya, Pak Yusuf pernah baca apa namanya buku-buku mitologi Yunani ya. Para dewa-dewa itu Pak disebutnya Kristos Pak, gitu, dan mereka disembah gitu. Mereka 100% Tuhan, 100% manusia. Konsepnya sama loh diadopsi dalam Kristen. Bahkan seperti juga saya baca ya, ada buku namanya Ancient Egyptian Coffin Text namanya. Nah, ini menceritakan dewa-dewa di zaman Ancient atau zaman era kuno ya, dari Mesir. Ancient Egyptian atau Mesir kuno gitu kan. Itu pun sama. Osiris itu diklaim, Pak, 100% Tuhan, 100% manusia. Bapak bisa baca nama bukunya The Ancient Egyptian Coffin Text. Nah, di situ ada apa namanya? Ada prasasti yang menggunakan huruf huruf Mesir kuno ya, dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, saya memang sekarang belum bisa menjelaskannya. Kalau saya jujur aja Pak, belum bisa menjelaskan oh ini kata ini dan artinya ini, karena saya masih belajar baca teksnya Mesir kuno. Hari ini nih saya masih belajar nih, udah mau 2 bulan. Nanti kalau sudah bisa saya bagi nanti ke Pak Yusuf nanti. Lagi saya pelajari itu. Nah, lalu diadopsi hal yang sama diadopsi juga di dalam kekristenan gitu loh. Makanya saya bilang, kenapa kok orang Kristen, saya sempat penasaran, kenapa sih Kristen sama orang Yahudi ini kalau udah ngomong Mesias ini bisa tumbur-tumburan gitu kan. Padahal orang Kristen juga sering bilang Mesias, Mesias. Saya pelajari Iya, lebih iya. dalam loh Pak. Udah 4 bulan ini gitu. Ternyata, oh ini ternyata nih faktornya. Orang Kristen memahami kata Mesias ya atau Hamasya. Kata Hamasya ini cuma mereka nyebut Hamasya, tapi definisi yang dia pakai Kristos. Dan kata Kristos itu bisa disematkan untuk para dewa. Bahkan yang dewa-dewa yang ada di Olympus ya kayak Zeus gitu kan, Poseidon gitu kan, itu disebut Kristos mereka. Aphrodite disebut Kristos juga sama. Gitu. Bahkan ada buku dari kalangan Yunani ya. Karena Yunani dengan Mesir kuno itu kan ada kekerabatan mereka. Ada apa namanya? Ada percampuran lah gitu loh. Nah, ada seorang sastrawan Yunani ya yang menulis terkait mitologi Ancient Egyptian atau Mesir kuno. Mereka mengatakan Osiris pun itu adalah ini apa namanya? Kristus gitu loh. Dipakai kata Kristus itu yang pertama.